Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Yaris 1,5 tipenya TRD Sportivo Matic tahun 2020. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second. Yang pertama, yang bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga tidak KM-nya tidak diturunkan atau di reset ya. Silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ini Yarisnya ini yang model terakhir ya, jadi sudah facelift yang ketiga. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, yang paling mudah kita perhatikan itulah tampilan dari fisik luar. Jadi fisik luar yang pertama kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus untuk bodi, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan, kita bisa perhatikan di bagian sini. Nah, bagian sini ini sambungan antara bodi, ini kita sebut nut ya. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi ya. Presisi antara kiri dan kanan, seperti itu. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi, yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulan dari benda atau objek yang ada di permukaan catnya itu dia memantulkan dengan lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua kondisi mobil juga kita periksa, baik kaca, terus habis itu velg, ban, terus habis itu lampu-lampu juga kita cek, kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Kita kelilingin mobil. Nah, kita cek, benar-benar kita cek ya. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa kondisi dari luar atau eksterior mobil itu oke. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia sudah keyless entry dan start stop engine button. Nah, jadi kalau dia sudah, spionnya juga sudah auto retract ya. Jadi kalau kita kunci mobil, spionnya akan melipat dengan sendiri ya, seperti itu. Nah, cuman kalau dibuka tidak terbuka lipatannya. Nah, cuman kalau kita nyalakan mesin dia akan terbuka secara otomatis. Nah, sekarang kita periksa ke bagian dalam dulu ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu di pedal, kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa juga ini agak gelap ini. Nah, di kolong jok ya. Kolong jok, masing-masing jok pastikan bahwa kondisinya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisinya oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Nah, karena ini keyless, jadi saya kantongin aja ya. Oke, biar enak. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan posisi duduk enak atau tidak, sesuai tidak dengan yang kita inginkan, situasi mobil. Terus habis itu kita periksa juga nih dashboard. Nah, secara keseluruhan kondisinya bagaimana. Nah, dashboard saya akan sebutkan nanti satu-satu ya. Kita akan lihat juga di video ini juga. Nah, terus habis itu plafon. Nah, ini karena Yaris ini plafonnya gelap, jadi gelap juga nih ininya ya. Oke, nah kondisi plafon juga kita periksa bagaimana, serta kondisi jok kita periksa. Nah, ini joknya dia masih bawaan orisinil ya, orisinil. Bahannya ini fabric sama bludru kombinasi dan kondisinya juga masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi dari interior mobil sudah oke. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian mesin sebelum kita nyalakan mobil. Nah, kita buka kap mesin, kita periksa di bagian mesin itu yang penting bagian atas, bagian bawah kita ngolong, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Terus habis itu juga kita periksa di kolong-kolong, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli juga di kaki-kaki. Terus sama ini maaf ya, sama pastikan bahwa di bagian bawah tidak ada keropos. Terus
Di bagian mesin pun juga kita periksa level oli, kondisi oli, terus habis itu radiator coolant, kondisi sama levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, di sini ini tombolnya ya, start stop engine button. Sekarang kita coba injak rem ya. Jadi kita injak rem, kita nyalakan mobil. Nah, oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk ke dalam ke dalam, kita bisa rasakan dengan pertama kita pegang setir, kedua dari posisi duduk kita bisa rasakan juga bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mounting. Jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti atau perlu diganti ya. Nah, terus bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau diservis, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, sekarang kita perhatikan di kilometer mobil. Nah, Toyota Yaris ini kilometernya di 35.000. Jadi di sini ada servis terakhirnya dan dia juga rekor servis Toyota ya. Oke, nah di sini juga masih lengkap. Jadi bisa kita periksa. Nah, ini. Nah, kita periksa di sini. Jadi buku servis serta buku manual juga masih lengkap ya. Oke. Nah, jangan sampai jika kita mencari mobil bekas antara kilometernya di reset. Jadi pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus kondisi mobil fisik secara keseluruhan serta rekor servisnya itu sesuai. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin di bagian sini. Nah, di bagian sini buat buka tangki pengisian bensin. Oke, nah di sini ada buat, kalau nggak salah traction control ya, terus eco mode sama sport mode ya. Terus di sini ada leveling buat ketinggian lampu depan. Nah, ini tadi tombol start stop engine, sama di sini ada kisi-kisi AC ya. Oke, sekarang kita ke bagian door trim dulu sebelum kita ke depan. Nah, door trim kondisi juga masih bagus. Nah, di bagian sini ini ada piano black ya, piano black. Di sini ada ini buat retract ya, tombol buat retract kaca spion. Nah, di sini ada buat pengaturan spion secara elektrik. Nah, di sini ada buat central lock. Nah, di sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol buat power window di keempat pintunya. Oke, sekarang kita buka saja nih. Nah, jangan lupa juga sealer juga perlu kita periksa nih, sealer di pintu. Karena apa? Karena apabila sealer di pintu ini sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealer di pintu itu pintu itu cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintunya sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa kap. Kita buka kap mesin, kita periksa bagian mesinnya. Nah, ini dia agak di sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita tarik ke atas. Nah, oke. Toyota Yaris ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan suara mesin. Terus perhatikan bahwa ritmenya itu dia konstan beraturan. Terus habis itu getaran mesinnya juga minim ya. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di sini. Di kap mesin juga ada sealer. Nah, sealer ini pastikan bahwa sealernya itu aman. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, ini sudah dilengkapi dengan peredam panas ya di bagian kap mesin. Nah, terus di bagian samping sini juga kita periksa nih, pastikan bahwa tidak ada reparasi, ketok ulang bagian-bagian samping, tidak ada perbaikan. Sama ini bagian sasisnya juga kita perhatikan bahwa tidak ada perbaikan ya. Nah, terus untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, terus fan listrik juga perlu kita perhatikan untuk memastikan kondisinya masih bagus ya, biar sistem pendinginan pada mesin itu aman. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas
5 penumpang. Mobilnya juga usianya juga masih muda, termasuk tipe yang terakhir ya. Jadi ini tipe yang terakhir, facelift generasi ketiga. Mereknya juga Toyota, mesinnya juga bandel, perawatannya mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dealer dan bengkel resmi Toyota pun juga tersebar di mana-mana ya. Oke, mungkin mobil Toyota Yaris ini menjadi pertimbangan yang dapat menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan ya. Oke, nah sekarang kita periksa di bagian tengah bagaimana ininya ya, bagaimana posisi duduknya, bagian tengah, bagian belakang ya maksudnya ya. Oke, nah sekarang saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang hampir 1 jengkal. Nah, posisi duduknya juga enak nih. Jadi dia bangkunya cukup tinggi ya. Nah, terus untuk kepala ada sekitar 4 jari. Nah, ini plafon dia gelap hitam jadi tidak mudah kotor. Nah, terus untuk joknya sendiri ini dia ada 3 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Terus habis itu seat belt juga ada 3 titik di 3-tiganya nih. Jadi 3 penumpang dapat 3 titik. Nah, terus habis itu senderan tangan tidak ada, pelipatan jok 60% 40% untuk menambah space di bagasi. Nah, di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di bagian sini ada kantong, tapi di bagian sini tidak ada kantong. Nah, untuk pegangan tangan dia modelnya model retract. Terus ada lampu baca di bagian tengah, sama ini juga dia modelnya model retract ya. Nah, mungkin itu saja yang ada di bagian tengah ya. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian bagasi. Nah, sebelumnya itu kita periksa juga nih door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Sini ada cup holder juga sama ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Nah, child lock juga sudah dilengkapin. Nah, di sini juga sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Bagian sini pastikan bahwa sealer pintu itu kondisinya masih oke. Nah, kita lanjut kita periksa. Nah, kondisi ban juga ini mungkin sekitar 60% 70% ada nih ban. Tadi sudah cakram juga di bagian belakang. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang. Nah, di sini spoiler sudah ada ya, kaca belakang juga sudah ada defoggernya, wiper belakang ada, terus sensor parkir juga ada, sama kamera mundur juga sudah ada. Nah, oke. Sekarang kita buka saja nih, kita lihat. Oh, sama antena shark fin tuh di atas. Sip. Nah, bagasi cukup besar karena memang generasi Yaris ini dia diperpanjang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada dongkrak sama alat-alat sama ini nih, ada segitiga pengaman. Nah, terus di sini kita bisa periksa nih di mana ya bukanya? Oh, sini agak sini dikit nih. Nih. Nah, ini. Nah, dia ban ukurannya full size ya. Ban cadangan full size, velgnya juga sama. Terus habis itu di bagian sini juga bisa kita periksa nih. Bagian sini nih apabila agak nggak kelihatan ya. Nah, yang untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, dan pastikan juga di tempat ban cadangan tidak ada karat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, oke. Nah, di sini juga ada tray nih, tray untuk menambah privacy ya jika kita naruh barang di bagasi. Oke. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus habis itu kita periksa juga di sini door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu child lock ya. Terus habis itu sealer juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, depan door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu nih, sealer pintu kita periksa juga, kondisi juga masih oke. Nah, sip. Nah, ini bagian depan, bagian dashboard. Sekarang kita periksa aja nih ya dashboard apa saja yang ada di Toyota Yaris ini ya. Oke. Nah, ini untuk setirnya, dia setirnya sudah dilapisin dengan kulit ya, kulit jahitannya juga merah. Nah, ini ada lecet sedikit ya, lecet sedikit karena pemakaian. Nah, terus dia ada nih tombol kontrol buat audio. Nah, di sini tombol kontrol buat MID ya. MID, airbag sudah dilengkapin. Nah, di sini cluster speedometer. Nah, di bagian sini ada
pengaturan buat ini lampu ya, lampu fog lamp, lampu sen, lampu dim. Nah terus dia sudah pedal shift nih, ini ada pedal shiftnya nih, ini untuk plusnya, dan di sini buat minus nih pedal shift. Nah di sini pengaturan buat wiper, wiper depan belakang, air wiper, serta wiper depan belakang, air wiper ya. Oke. Nah terus kita ke bagian tengah. Nah di bagian tengah ini TV-nya sudah LCD TV ya. Coba kita nyalakan. Oh ada hari peringatan juga nih, tanggal genap, ganjil ya. Terus ini, nah dia bisa apa nih, Android bisa nggak ya? Coba kita lihat dulu. Apakah sudah bisa Android? Kayaknya media aplikasi ya, aplikasinya sudah bisa nih ya. Oke, nah terus habis itu di sini ada pengaturan buat AC. Ini kisi-kisi AC. Nah di sini ada pengaturan buat AC. Dia sudah digital dan sudah climate control ya, karena ada autonya, tapi masih single zone. Nah di sini buat pengaturan level kecepatan angin AC. Di sini buat mati nyalakan AC. Nah di sini buat ini ventilasi luar dalam. Di sini arah semburan angin AC. Di sini buat defogger belakang. Di sini buat mematikan secara total blower AC ya. Nah di sini buat autonya, ini buat temperatur. Nah di sini lampu hazard. Nah terus di bagian bawah ada cup holder 2. Terus habis itu ini dia maticnya dia sudah ini nih Triptonic juga ya, Triptonic ya. Oke, nah di sini ada handle rem tangan. Nah di bagian sini ada tempat buat naruh nih, nyempil-nyempilin handphone bisa. Nah di sini ada power outletnya. Nah di bagian sini ada konsol penyimpanan yang dia dalam tapi dia tipis ya, seperti itu. Oke, nah di bagian sini ada tempat laci penyimpanan tertutup. Nah di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas. Di bagian atas ini modelnya retract ya, handle tangan. Terus habis itu untuk ininya, oh dia ada tutup buka gini. Sun visornya sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya juga. Nah di sini ada lampu baca. Nah di bagian sini ada spion, bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah terus untuk sini juga sun visor ada tutupnya juga, modelnya model sorong ya. Nah di sini juga nih ada handle tangan juga nih di bagian supir nih, jarang mobil ada juga. Nah di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah oke. Apalagi ya? Udah, mungkin itu saja ulasan tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Yaris 1,5 TRD Sportivo Matic tahun 2020. Nah apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini ya, tertulis ya. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas atau second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa merasakan bagaimana kualitas mobil ya, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesinnya, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu power steeringnya, terus pengeremannya, terus maticnya, perpindahannya masih oke atau tidak, masih halus atau tidak, perpindahannya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri nih terletak di sini nih, pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah dari gerbang utama juga ke Zal Motor mudah, jadi tinggal lurus terus ketemu bundaran nih, bundaran terus belok kiri sedikit. Nah di sini, nah itu pas di hook itu Zal Motor ya nih. Nah, oke. Nah mungkin sekian video dari Zal Motor Channel. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Nah terus jangan lupa juga follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai video mobil-mobil Toyota yang lain, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Jangan lupa komentarnya juga. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share juga atau dibagikan juga ke keluarga ya, keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.